Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan coba membahas tentang teorema Pitagoras. Sementara untuk pembuktian teorema Pitagoras, kalian bisa melihat dari buku ataupun ada link nanti yang Ibu sudah kirimkan. Oke, sekarang kita bicara tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah sebuah teori atau sebuah dalil atau sebuah hukum yang hanya berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Ditemukan oleh seorang ahli bernama Pitagoras. Makanya dalil ini disebut dengan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Ingat, kembali lagi Bu Indah ingatkan, teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk sebuah segitiga siku-siku. Apa itu bunyi teorema Pitagoras? Di sini disebutkan adalah bunyi teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maksudnya apa, Bu? Oke, kita lihat. Yang namanya sebuah segitiga, tadi Bunda bilang ya, teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Coba kita perhatikan. Lihat di gambar pertama. Segitiga yang dimaksud adalah sebuah segitiga siku-siku. Untuk sudut siku-siku dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Ini adalah segitiga dengan nama sisi A, B, dan C. C ini disebut dengan sisi miring. Oke, itu dulu. Untuk gambar yang kedua. Segitiga yang bernama PQR. Memiliki sisi-sisi yang bernama PQR. Q ini disebut dengan sisi miring. Oke. Yang berikutnya adalah segitiga yang memiliki sisi bernama X, Y, Z. Z ini merupakan sisi miring, tuh ya. Ingat, tadi rumusnya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Oke, ini ditentukan kan ya. Tadi sudah kita tentukan bahwa C, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa C adalah sisi miring. Maka untuk gambar yang pertama, teorema Pitagorasnya atau rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sisi miring, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah. Kalau jumlah berarti ditambah jumlah dari sisi lainnya. Jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk gambar yang kedua, sisi miringnya adalah Q. Berarti Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, karena sisi miringnya di Q, berarti P kuadrat ditambah R kuadrat. Gambar yang ketiga, sisi miringnya adalah Z. Berarti rumus Pitagorasnya atau teorema Pitagorasnya adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, paham ya? Gitu. Yang pertama adalah kita tentukan dulu, kalau mau menentukan teorema Pitagoras, kita tentukan dulu mana sisi miringnya. Bu, sisi miring apa sih, Bu? Lihat kalau dari gambar ini. Dari gambar ini, lihat. Kalau gitu, bisakah kalian sebutkan apa itu sisi miring? Ya, bagus. Sisi miring atau yang selanjutnya juga biasa disebut dengan hipotenusa itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya di sini kan, sisi miringnya ada di sini kan. Nah, tuh lihat posisi dia. Tuh, saling berhadapan. Lihat nih sisi miringnya di sini tuh, lihat. Mereka saling berhadapan antara sisi miring dengan sudut siku-siku. Ini sisi siku-sikunya di sini, sisi miringnya. Nah, dia saling berhadapan antara sudut siku-siku dengan sisi miring ya. Berarti untuk gambar yang pertama sisi miringnya C, gambar yang kedua sisi miringnya Q, gambar yang ketiga sisi miringnya adalah Z. Oke, paham ya? Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat, dan Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Bu, apakah nanti di teorema Pitagoras hanya sisi miring yang ditanya? Enggak, nanti mungkin saja yang ditanya adalah sisi yang lainnya. Contoh di gambar yang pertama yang ditanya adalah sisi A. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau tadi mau cari C ditambah, berarti mau cari A, C kuadrat dikurang B kuadrat. Mau cari C berarti mau cari B. Salah Bunda ya. Mau cari B berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya. Ini yang sisi miringnya Q. Mencari Q ditambah. Berarti mencari P, Q kuadrat dikurang R kuadrat. Berarti kalau mau cari R adalah Q kuadrat dikurang P kuadrat. Seperti itu ya. Ini pun sama. Kalau mau cari sisi miring ditambah, sisi yang lainnya dikurang. Berarti kalau mau cari X, ya dikurangnya dari sisi miring. Berarti Z kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, good. Mau cari Y sama dari sisi miring lagi. Z kuadrat dikurang X kuadrat. Oke ya, itu contohnya.
Itu untuk rumusannya. Sekarang langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, jika diketahui sebuah segitiga dengan ukuran 3, 4, dan X. Yang ditanya berapakah nilai X? Lihat, segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya di mana? Sudut siku-sikunya di sini. Nah, kita lihat mana yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini X. Oh, X berhadapan dengan sudut siku-siku berarti X adalah sisi miring. Ya. Kalau X sisi miring, berarti cara mencarinya adalah ditambah. Kan tadi udah kita bahas. Berarti mencari X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Berarti X kuadrat adalah 25. 16 tambah 9 adalah 25, maka X-nya sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Tuh. Ya, berarti ukuran dari segitiga yang dimaksud adalah segitiga yang berukuran 3, 4, 5. X-nya 5 kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Oke, lanjut. Contoh yang lainnya. Sekarang yang seperti ini. Ya. Yang ditanya adalah P. Lihat, cari dulu ya. Cari apanya? Cari sudut siku-sikunya. Kalau sudah ketemu sudut siku-sikunya, cari sisi yang berhadapan. Oh, sisi yang berhadapan 10. Berarti ini 10 adalah sisi miring. 10 ini adalah sisi miring. Kalau 10 sisi miring, berarti P itu bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti cara mencarinya adalah dengan dikurang. Ya. P kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 dikurang 6 kuadrat berapa? 36. P kuadrat sama dengan 100 dikurang 36, 64. P kuadrat nilainya sama dengan 64. Berarti P-nya sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 64? Iya, benar, 8. Oke ya. Terus kalau ada gambarnya seperti ini, kan kalau tadi gambarnya terlihat jelas ya. Lah sama tetap, yang pertama kita cari adalah siku-sikunya. Kalau sudah siku-sikunya kita cari sudut yang di hadapan, sisi yang di hadapannya. Sisi yang di hadapannya adalah 12. Berarti 12 ini adalah sisi miring. Kalau 12 itu adalah sisi miring, berarti A yang mau kita cari bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti cara mencarinya diapakan tadi? Iya, dikurang. Berarti 12 kuadrat dikurang 5 kuadrat. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat berapa? 144 dikurang 25. A kuadrat sama dengan 144 dikurang 25 berapa? Ayo. Bunda salah. Ini 13. Sorry ya. 13 kuadrat 169. 169 dikurang 25 maka hasilnya adalah 144. Oke, 144. Berarti A-nya sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 ya. Seperti itu cara mencari ukuran segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini langsung pada contoh bangun yang berbentuk segitiga. Sementara nanti kita akan ketemu banyak soal-soal yang tidak berupa bangun atau gambar sebuah segitiga, tapi soal-soal yang berbentuk soal cerita. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, yang terpenting ini saja dulu, kalian sudah paham tentang teorema Pythagoras, dipakainya bagaimana dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pemahaman serta ilmu yang bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum.